Selamat bertemu kembali di channel saya, Sehota Ngaren Official. Di sini saya mau membahas mengenai hak tanggungan atas tanah bagian 1. Namun sebelumnya silakan subscribe, like, bunyikan lonceng, dan share video ini kepada orang lain untuk mendukung berkembangnya channel ini. Oke? Saya awali dengan dasar hukum, bahwa dasar hukum pembahasan mengenai hak tanggungan atas tanah ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, atau yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria atau UPA. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN Nomor 22 Tahun 2017 tentang penetapan batas waktu penggunaan surat kuasa memasang hak tanggungan untuk menjamin pelunasan kredit tertentu. Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN Nomor 9 Tahun 2019 tentang pelayanan hak tanggungan terintegrasi secara elektronik. Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar pengaturan dan pelayanan pertanahan, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang rumah susun. Sekilas sejarah bahwa sebelum lembaga jaminan pinjaman uang atas objek jaminan berupa hak atas tanah, sebelumnya ada 2 jenis, yaitu yang dikenal dengan nama hipotek, sebagaimana diatur dalam buku 2 KUH Perdata yang berlaku untuk tanah-tanah hak yang sudah mempunyai sertifikat atas tanah, dan satu lagi kredit perban, sebagaimana diatur dalam Statblad tahun 1908 nomor 542 yang telah diubah dengan Statblad tahun 1937 nomor 190 yang berlaku untuk tanah-tanah hak yang belum mempunyai sertifikat atas tanah. Contohnya ini adalah tanah adat atau tanah milik adat atau hak-hak lama lainnya. Baru kemudian berdasarkan pasal 57 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, diterbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang mulai berlaku tanggal 9 April 1996, di mana ketentuan-ketentuan hipotek dan kredit perban dinyatakan tidak berlaku lagi. Artinya apa? Artinya sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 ini, maka lembaga jaminan pinjaman uang atas objek jaminan tanah satu-satunya adalah hak tanggungan, tidak ada yang lain, tidak ada lagi kredit perban atau hipotek. Sekarang pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan hak tanggungan itu? Yang dimaksud hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan perlindungan, maksud kami untuk yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur
terhadap kreditur lainnya, ya. Lalu apa pula yang menjadi objek hak tanggungan? Atau apa yang dapat dibebani dengan hak tanggungan? Ya, saat ini ada 4 macam hak atas tanah yang dapat dibebani dengan hak tanggungan atau menjadi objek hak tanggungan, yaitu 1, hak milik, 2, hak guna usaha, 3, hak guna bangunan, ya. 4, hak pakai atas tanah negara yang menurut ketentuan yang berlaku. Hak pakai ini wajib didaftarkan di kantor pertanahan kabupaten kota dan menurut sifatnya dapat dipindah tangankan. Jadi hak pakai yang demikian yang boleh, ya. Mengenai hak pakai atas tanah, hak milik sebagai objek hak tanggungan, dimungkinkan, ya. Hak pakai di atas tanah hak milik dimungkinkan, ya, yang akan diatur lebih lanjut oleh pemerintah. Satu hak lagi yang diatur di luar UPA, yaitu hak milik satuan rumah susun yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang rumah susun dapat dijadikan objek hak tanggungan, ya. Mengenai objek hak tanggungan yang berupa hak atas tanah yang diatur dalam UPA, ya, keempat hak atas tanah tadi bisa hanya tanah haknya saja, ya, tetapi bisa juga tanah hak berikut bangunan, tanaman, dan hasil karya milik dari pemegang hak atas tanah atau milik pihak lain, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di atas tanah hak itu, yang merupakan satu kesatuan dengan tanah hak dimaksud, ya. Berkaitan dengan bangunan, ya. Berkaitan dengan bangunan, tanaman, dan hasil karya milik pemegang atas tanah yang sudah ada maupun yang akan ada di atas tanah hak juga ikut dibebani hak tanggungan misalnya, itu harus dinyatakan secara tegas di dalam akta pemberian hak tanggungan atau APHT. Harus dinyatakan secara tegas, ya. Lalu mengenai bangunan, tanaman, dan hasil karya milik pihak lain yang sudah ada maupun yang akan ada di atas tanah itu yang ikut dibebani hak tanggungan, selain harus dinyatakan secara tegas di dalam akta pemberian hak tanggungan atau APHT, maka pihak lain itu selaku pemilik benda-benda dimaksud atau kuasanya berdasarkan kuasa otentik juga harus ikut serta menandatangani akta pemberian hak tanggungan yang bersangkutan. Mengenai objek hak tanggungan ini, satu objek hak tanggungan dapat dibebani 2 hak tanggungan atau lebih, ya. Satu objek hak tanggungan dapat dibebani dengan 2 hak tanggungan atau lebih guna menjamin pelunasan 2 utang atau lebih. Nah, kalau ini terjadi, ya, ada ketentuannya untuk menentukan peringkatnya, ya. Yaitu peringkat masing-masing hak tanggungan ditentukan menurut tanggal pendaftarannya pada kantor pertanahan kabupaten kota. Lalu apabila masing-masing hak tanggungan didaftarkan pada tanggal yang sama di kantor pertanahan kabupaten kota, maka peringkatnya ditentukan menurut tanggal pembuatan akta pemberian hak tanggungan, ya. Mengenai para pihak dalam pemberian hak tanggungan ada 2, ya. 1, pemberi hak tanggungan, ya, yaitu debitur.
yaitu orang atau badan hukum yang mempunyai kewenangan sebelum dan sampai dengan pada saat pendaftaran hak tanggungan di kantor pertanahan kabupaten kota yang bersangkutan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek hak tanggungan. Bisa milik debitur sendiri ataupun milik orang lain ataupun badan hukum lain. Pihak yang kedua adalah pemegang atau penerima hak tanggungan, yaitu kreditur, yaitu orang atau badan hukum yang berkedudukan sebagai pihak yang berpiutang. Ya. Selanjutnya, sifat dari hak tanggungan dapat saya jelaskan adalah tidak dapat dibagi-bagi, ya, tidak dapat dibagi-bagi. Artinya satu hak tanggungan itu meliputi sekaligus semua hak atas tanah yang dibebani dengan satu hak tanggungan atau satu hak tanggungan peringkat pertama untuk pelunasan satu hutang dimaksud. Misalnya satu hak tanggungan atau satu hak tanggungan peringkat pertama membebani objek hak tanggungan berupa 5 buah sertifikat atas tanah. Maka kelima sertifikat atas tanah itu sekaligus semuanya menjadi jaminan pelunasan satu hutang yang dibebani satu hak tanggungan atau satu hak tanggungan peringkat pertama. Meskipun misalnya jumlah satu hutang dimaksud sudah dilakukan penyicilan, ya, atau angsuran, sehingga jumlah hutang hanya sebagian saja sebenarnya yang belum dicicil atau diangsur. Mengenai sifat tidak dapat dibagi-bagi ini terdapat pengecualiannya, ya. Antara lain jika di dalam sebuah akta pemberian hak tanggungan atas beberapa atas tanah ada diperjanjikan secara tegas, ya, bahwa pelunasan utang yang dijamin dapat dilakukan dengan cara angsuran yang besarnya sama dengan nilai masing-masing atas tanah yang merupakan bagian dari objek hak tanggungan yang akan dibebaskan dari hak tanggungan. Sehingga kemudian hak tanggungan itu hanya membebani sisa objek hak tanggungan untuk menjamin sisa hutang yang belum dilunasi. Jadi angsuran itu dibagi-bagi, ya, berkelompok. Untuk tiap objek hak tanggungan yang dibebani itu dibayar satu bagian, maka satu bagian sertifikat itu hak atas tanah itu dapat diroya atau dihapus, ya. Sifat yang kedua ialah hak tanggungan tetap mengikuti objeknya. Dalam tangan siapapun objek tersebut berada, ya. Misalnya, objek hak tanggungan dijual di bawah tangan kepada pihak lain oleh pemiliknya. Maka hak tanggungan tersebut tetap berlaku pada objek hak tanggungan yang sudah berada di tangan orang lain atau pembeli di bawah tangan tadi. Ya. Macam-macam utang yang dapat dijamin dengan hak tanggungan adalah meliputi satu, utang yang telah ada, dua, utang yang telah diperjanjikan dengan jumlah tertentu, tiga, utang yang jumlahnya pada saat permohonan eksekusi hak tanggungan diajukan dapat ditentukan berdasarkan perjanjian utang piutang atau perjanjian lain yang menimbulkan hubungan utang piutang dimaksud. 4. Satu utang atau lebih yang berasal dari satu hubungan hukum. 5. Satu utang atau lebih yang berasal dari beberapa hubungan hukum. Ya, itu dia pengecualiannya. Lalu pertanyaannya lagi, bagaimana cara pemberian hak tanggungan itu?
Bagaimana caranya? Ini ada beberapa langkah atau tahapan ya. Pertama, terlebih dahulu di dalam surat perjanjian utang piutang antara kreditur dan debitur atau dalam perjanjian lainnya yang menimbulkan utang, dicantumkan janji dari debitur untuk memberikan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utangnya kepada kreditur. Dan janji mana merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian utang piutang itu. Kedua, langkah kedua ya, atau tahap kedua, debitur dan kreditur membuat surat kuasa memasang hak tanggungan. Surat kuasa membebankan hak tanggungan maksud kami, dengan akta notaris atau akta PPAT, pejabat pembuat akta tanah. Mengenai ini dalam praktek dibuat dengan akta PPAT setempat ya, tidak pernah kita dengar dengan akta notaris. Tahap ketiga atau langkah ketiga, kreditur dan debitur membuat akta pemberian hak tanggungan atau APHT dari PPAT setempat yang berwenang ya. Pembuatan APHT dari PPAT setempat ini dilakukan di dalam waktu sebagai berikut ya. 1. Pembuatan APHT dilakukan dalam waktu sampai berakhirnya perjanjian pokok atau perjanjian kredit atau pinjaman uang untuk beberapa jenis perjanjian kredit yang terdiri dari A. Kredit pembiayaan pinjaman, maksud kami kredit atau pembiayaan atau pinjaman yang diberikan kepada nasabah usaha mikro dan usaha kecil ya, dalam lingkup pengertian usaha produktif milik perorangan dan atau badan usaha perorangan ya. B. Kredit atau pembiayaan atau pinjaman yang ditujukan untuk pengadaan perumahan, antara lain kepemilikan atau perbaikan rumah inti, rumah sederhana atau rumah susun dengan luas tanah maksimum 200 meter persegi dan luas bangunan tidak lebih dari 70 meter persegi. Dan kepemilikan atau perbaikan kapling siap bangun atau KSB dengan luas tanah 54 meter persegi sampai dengan 72 meter persegi dan kredit yang diberikan untuk membiayai bangunannya ya. C. Kredit atau pembiayaan atau pinjaman produktif lainnya dengan plafon sampai dengan 200 juta rupiah ya. 2. Pembuatan akta pemberian hak tanggungan dilakukan dalam waktu selambat-lambatnya 1 bulan sesudah dibuat atau diberikan surat kuasa membebani hak tanggungan atau SKMHT apabila objek hak tanggungannya merupakan atas tanah yang sudah terdaftar atau mempunyai sertifikat atas tanah. 3. Pembuatan APHT dilakukan dalam waktu selambat-lambatnya 3 bulan sesudah dibuat atau diberikan SKMHT apabila objek hak tanggungannya merupakan hak atas tanah berupa hak lama yang belum terdaftar dan atau belum mempunyai sertifikat atas tanah. 4. Pembuatan APHT dilakukan dalam waktu selambat-lambatnya 3 bulan apabila hak atas tanah yang sertifikatnya sedang dalam pengurusan di kantor pertanahan kabupaten kota setempat. Ini khusus untuk A. Kredit atau pembiayaan atau pinjaman produktif untuk usaha mikro
atau usaha kecil dengan plafon kredit 50 juta rupiah sampai dengan 250 juta rupiah. Ya. B. Untuk kredit atau pembiayaan atau pinjaman yang ditujukan untuk pengadaan rumah toko oleh usaha mikro atau usaha kecil dengan paling luas sebesar 200 meter persegi dan luas bangunan paling luas sebesar 70 meter persegi dengan plafon kredit atau pembiayaan atau pinjaman yang tidak melebihi 250 juta rupiah yang dijamin dengan hak atas tanah yang dibiayai pengadaannya atau pengurusannya dengan kredit atau pembiayaan atau pinjaman itu sendiri, ya. Langkah atau tahap keempat yaitu pemegang hak atas tanah harus atau wajib mendaftarkan hak tanggungan pada kantor pertanahan kabupaten kota yang bersangkutan untuk dibukukan dalam buku tanah hak tanggungan serta diterbitkan sertifikat hak tanggungan yang memuat irah-irah dengan kata-kata demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini mempunyai kekuatan eksekutorial, ya, seperti layaknya putusan pengadilan. Sebagai catatan di sini, apabila kantor pertanahan kabupaten kota yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai kantor pertanahan yang melakukan pendaftaran tanah secara elektronik, maka sertifikat hak tanggungan elektronik yang diterbitkan, ya. Mengenai pendaftaran hak tanggungan ini, apabila objek hak tanggungan berupa hak atas tanah yang berasal dari konversi hak lama yang telah memenuhi syarat untuk didaftarkan, sedangkan pendaftarannya belum dilakukan, maka pendaftaran hak tanggungan dilakukan bersamaan dengan permohonan pendaftaran konversi hak atas tanah yang menjadi objek hak tanggungan tadi, ya. Selanjutnya saya mau jelaskan mengenai ketentuan di dalam peralihan hak tanggungannya. 1. Apabila piutang yang dijamin dengan hak tanggungan beralih berdasarkan cesi, subrogasi, pewarisan atau sebab-sebab lain, maka hak tanggungan yang bersangkutan juga ikut beralih karena hukum kepada kreditur yang baru, ya. 2. Peralihan hak tanggungan karena beralihnya piutang berdasarkan cesi, subrogasi, pewarisan atau sebab-sebab lain juga harus didaftarkan pada kantor pertanahan kabupaten kota setempat. Mengenai sebab-sebab hapusnya hak tanggungannya, karena hak tanggungan ini bisa hapus, ya. Sebab-sebabnya yaitu 1. Hapusnya utang yang dijamin dengan hak tanggungan karena utang telah dibayar lunas, ya. Untuk ini yang harus dilakukan oleh pemegang hak tanggungan atau kreditur adalah yang bersangkutan harus membuat dan memberikan surat bahwa utang yang dibebani dengan hak tanggungan sudah dibayar lunas oleh yang bersangkutan atau debitur yang bersangkutan. Itu harus dibuat. 2. Pemegang hak tanggungan melepaskan hak tanggungannya, maka hak tanggungan itu berakhir, ya, karena dilepaskan. Untuk ini yang dilakukan oleh pemegang hak tanggungan adalah membuat dan memberikan surat pernyataan tertulis mengenai pelepasan hak tanggungan dimaksud kepada pemberi hak tanggungan atau debitur, ya. 3. Sebab berakhirnya karena pembersihan hak tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh ketua pengadilan, ya,
Ini terjadi karena permohonan pembeli hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan, baik dalam pelelangan umum maupun dalam jual beli secara sukarela, agar hak atas tanah yang dibelinya dibersihkan dari beban hak tanggungan. Itu isi permohonannya. 4. Hapusnya hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan. Hapusnya atas tanah, maksud kami, hapusnya hak tanggungan tidak menyebabkan hapusnya utang, ya. Apa akibat dari hapusnya hak tanggungan? Kantor Pertanahan Kabupaten Kota harus mencoret catatan hak tanggungan pada buku tanah atas tanah dan pada sertifikat atas tanah berdasarkan permohonan pihak pemberi hak tanggungan dan menarik sertifikat hak tanggungan. Ya, itu akibatnya. Dengan ketentuan apabila sertifikat hak tanggungan karena sesuatu sebab tidak dikembalikan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kota, maka hal tersebut dicatat pada buku tanah hak tanggungan. Sekaligus dinyatakan sertifikat hak tanggungan dan buku tanah hak tanggungan tidak berlaku lagi, ya. Bagaimana kekuatan daripada, maksud kami kekuatan hukum daripada sertifikat hak tanggungan? Sertifikat hak tanggungan ini mempunyai kekuatan hukum, yaitu 1, sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang mempunyai kekuatan eksekutorial, yang eksekusinya harus dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri, ya. 2, kekuatannya adalah berlaku sebagai pengganti grosse akte hipotek, berlaku sebagai pengganti grosse akte hipotek mengenai tanah. Kekuatan ketiga, hak tanggungan tetap mengikuti objek hak tanggungan di tangan siapapun objek hak tanggungan berada, ya. Seperti saya sudah jelaskan tadi, ya, meskipun terjadi penjualan objek hak tanggungan kepada pihak lain oleh yang bersangkutan secara di bawah tangan, hak tanggungan itu tetap berlaku kepada pembeli di bawah tangan tadi, ya. Sekarang mengenai akibat hukum apabila debitur atau pemberi hak tanggungan cedera janji atau wan prestasi. Akibat hukumnya adalah 1, pemegang hak tanggungan atau pemegang hak tanggungan peringkat pertama berhak menjual objek hak tanggungan melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan guna mengambil pelunasan piutangnya dengan hak didahulukan daripada kreditur lain, yaitu kreditur pemegang hak tanggungan peringkat kedua dan seterusnya, serta kreditur-kreditur lain yang bukan pemegang hak tanggungan. 2, berhak menjual secara di bawah tangan, dalam arti tidak melalui pelelangan umum, sesuai kesepakatan pemberi hak tanggungan dan pemegang atau penerima hak tanggungan. Apabila dengan ini akan diperoleh harga penjualan yang tertinggi yang menguntungkan semua pihak. Saya sudahi sampai di sini pembahasan video hak tanggungan bagian 1 ini, dan selanjutnya pada video hak tanggungan bagian 2 akan saya bahas mengenai persyaratan dan mekanisme ataupun tata cara pelayanan pertanahan untuk hak tanggungan secara manual, ya. Demikian, semoga bermanfaat. Selanjutnya dipersilakan
membuat komentar dan atau pertanyaan melalui kolom komentar dalam YouTube ini, atau melalui WA 081251240000 atau melalui email arlensssalen@gmail.com, yang nanti pada kesempatan pertama akan saya jawab dan atau saya jadikan materi di dalam video-video berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.